ini jangan-jangan dilatar belakangi oleh faktor Sampang kekurangan sarjana. Kan gitu kan? Jangan-jangan begitu. Ya bisa jadi gitu Bang. Sahabat podcast mahasiswa, jadi malam ini saya kedatangan seorang tamu dari Sampang, dan teman-teman mungkin tahu bahwa studio podcast mahasiswa ini di Pamekasan. Jadi tamu kita ini datang jauh dari Sampang untuk membicarakan sesuatu yang emergensi gitu ya. Dalam tanda kutip yang emergensi. Nah, di depan saya ini namanya Abu Rizal. Jadi jangan dilanjutkan ke Bakri ya. Nanti jadi Abu Rizal Bakri. Dan tadi kita sempat ngobrol-ngobrol sedikit. Kita tadi bahas tentang sarjana ya. 1000 sarjana untuk anak desa. Sarjana. Jadi kalau ngobrolin sarjana ini kan berarti seseorang yang sudah lulus di jenjang perguruan tinggi. Iya. Ya. Jadi podcast mahasiswa kalau lulus jadi podcast sarjana. Nah, ini ngobrolin sarjana ini tadi kita sempat ngobrol-ngobrol, katanya di salah satu tempat di Sampang itu katanya satu lulusan sekolah itu nggak ada yang sarjana gitu. Iya Bang, betul. Jadi maksudnya itu benar itu benar itu. Iya, itu real di lapangan Bang. Beberapa tahun ada di salah satu pelosok di Kabupaten Sampang itu ada MA gitu di salah satu madrasah. Selama lulusan madrasah aliyah itu tidak ada yang mau kuliah, ya maunya nikah atau kerja itu Bang. Sehingga itu jadi problem besar sih bagi saya pribadi dan teman-teman. Oke, jadi maksudnya ini ada sekolah nih ya, sekolah. Iya, betul. Terus lulusan sekolah ini dari sejak pertama berdiri ini nggak ada yang sarjana? Iya, betul. Tidak ada yang sarjana, Bang. Ini sekolahnya tingkat tidak apa? ada yang mau kuliah, sehingga tidak ada yang sarjana gitu. Ya, tidak ada yang mau kuliah, iya, sehingga tidak ada yang tidak mau betul. sarjana. Ini tingkat apa sekolahnya? Tingkat ada Madrasah Ibtidaiyah, MTS sama MA. Terakhir berarti mereka MA. MA ada. Habis itu mereka nggak ngapa-ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Nikah? Kebanyakan sih nikah dan kerja. Jadi kasusnya ini kenapa mereka nggak mau kuliah? Nah, ketika ditelusuri ternyata ketika saya serap aspirasi turun ke lapangan Bang, yaitu problemnya memang yang menjadi big problem besar, yaitu karena faktor finansial Bang. Faktor biaya sih mungkin. Karena mindsetnya pasti kuliah ini biayanya mahal gitu. Itu sih Bang. Itu yang kamu temukan di situ? Iya, ditemu di sana. Bang. Sekarang ada lulusannya? Sekarang ada yang kuliah. Oke. Iya. Oke. Dan kamu datang ke sana sebagai apa waktu itu? Saya waktu itu datang sebagai pemuda pelopor. Waktu itu saya karena masih menjabat di Pemuda Pelopor Pendidikan Kabupaten Sampang, punya tugas untuk turun lapangan Bang dan serap aspirasi itu. Dalam rangka tugasnya apa waktu itu? Kamu tugasnya apa ke sana? Tugasnya itu saya serap aspirasi dan ngasih motivasi kepada mereka dan memberikan solusi kepada siswa-siswa. Iya, siswa-siswa. Oke. Dan saya dengar juga kamu punya rumah Desa Hebat. Desa Hebat. Iya, betul. Nah, itu bergerak di bidang apa? Di bidang pendidikan sosial, Bang. Pendidikan dan sosial. Oke. Fungsinya apa? Bagaimana kami mewadahi anak-anak generasi desa untuk mewujudkan mimpinya bersama Rumah Desa Hebat, gitu. Oke, artinya tidak target utamanya tadi kan kamu menemukan ada salah satu sekolah yang dia nggak ada sarjana sama sekali. Jadi organisasi yang kamu hidupkan ini tidak masuk ke sana sebagai motivator untuk agar anak-anak ini sarjana. Awalnya iya, karena sebelum itu saya belum lahir Rumah Desa Hebat Bang. Cuman saya dimandati menjadi pemuda pelopor waktu itu. Jadi motivasi agar mereka sarjana. Iya. Ada hasilnya waktu itu. Alhamdulillah sih, sehingga ada yang, salah satu dari mereka kami perjuangkan kerjasama untuk bisa mereka lanjutkan dengan gratis gitu Bang. Oke, lanjutkan gratis maksudnya mereka kuliah secara gratis gitu. Beasiswa. Oke, jadi kamu membantu teman-teman untuk masuk ke kampus melalui jalur beasiswa. Iya. Oke. Jadi
Itu modelnya gimana? Jadi proses pembimbingannya dari awal gimana itu? Ya, pembimbingnya Bang, kami coba datang ke sekolah, ke desa-desa. Karena faktor di desa itu mungkin mereka secara akses informasi ya Bang, mereka mungkin sulit gitu. Apalagi ketika sudah berkaitan dengan administrasi yang ribet. Kalau beasiswa pasti administrasinya agak ribet Bang. Sehingga saya hadir dengan teman-teman Rumah Desa Hebat itu untuk mengawal dan mendampingi sampai selesai gitu. Dan tidak seribet apa yang mereka bayangkan, bahwa banyak jalan ketika mereka mau kuliah. Insya Allah kami perjuangkan untuk bisa sampai menjadi sarjana itu Bang. Dari awal? Dari awal Bang. Persiapannya apa saja gitu? Iya, mulai dari administrasinya Bang. Berkasnya gitu. Berkasnya seluruhnya kami dampingi apa. Sehingga Bang, mereka itu setiap hari chatnya ke saya sekarang gitu. Sampai dari dulu chatnya ke saya, nanya ke saya. Hal-hal sepele pun ditanyakan ke saya. Oke. Jadi tadi sebut ada 1.000 sarjana. Ya, mewujudkan 1.000 sarjana untuk anak desa. Itu adalah keinginan besar kami Bang. Itu tagline dari Rumah Desa, Hebat. Iya. Itu program unggulan kami Bang gitu. 1.000 sarjana. 1.000 sarjana untuk anak desa. Itu dimulai dari, kita flashback lagi ke awal. Itu dimulai dari tahun? Untuk yang ini tahunnya 2021 Bang. 21. Gitu. Yang mulai tagline 1.000 sarjana untuk anak desa. Dan sekarang sudah berapa sarjana ya? Sudah kurang lebih 20 orang. Karena 1 tahun kami ini Bang. Itu berarti didata oleh teman-teman? Database, kami masukkan ke database Bang. Bahwa karena mereka tidak dilepas ketika masuk Bang, tetap kami dampingi, kami kasih mentor gitu. Karena mereka akan kesulitan Bang gitu. Jadi kerjaan ini kerjaan untuk ngedampingin orang siswa adik-adik ini dari awal sampai lulus sampai jadi sarjana ini kerjaan apa? Maksudnya kenapa bisa muncul ide itu gitu. Jadi maksudnya apa impian besarnya apa gitu, maksudnya begitu. Iya sih Bang. Memang awal ketika saya mengasih tagline itu publik tidak percaya Bang gitu. Maksudnya tidak percaya itu menganggap mimpi ini terlalu besar gitu. Maksudnya dapat dari mana uang saya dan Rumah Desa Hebat untuk mengkuliahkan adik-adiknya. Nah hari ini ketika terbukti ya mereka mempercayai hal itu. Memang karena dulu Bang saya kuliahnya itu tidak ada yang mendampingi Bang. Kuliah sendiri, cari kampus sendiri, ya sampai kerja sendiri itu cari uang gitu. Dan saya pernah di waktu itu pernah bilang kalau adik-adik saya jangan seperti saya gitu. Nanti kalau saya punya niat baik atau saya punya kesempatan, saya akan memperjuangkan hal itu gitu Bang. Itu mungkin salah satunya. Tapi kan itu sebenarnya di sisi lain di sisi lain itu kan masih debatable. Jadi artinya orang kuliah sendiri dengan biaya sendiri, dengan jalan sendiri itu pendewasaan. Iya. Di sisi lain toh ya. Iya. Tetapi kan hari ini kok, makanya saya tanya kenapa kemudian kamu dan teman-teman terbersit untuk memberikan fasilitasi kepada teman-teman adik-adik. Karena kan di sisi lain kuliah dengan cara sendiri, mencari informasi sendiri, nemu kampus sendiri, beasiswa sendiri. Saya pikir dulu itu merupakan sesuatu yang wajar. Itu wajar. Maksudnya saya kok curiga ada visi misi lain begitu maksudnya. Apakah kemudian ini jangan-jangan dilatar belakangi oleh faktor Sampang kekurangan sarjana. Kan gitu kan? Jangan-jangan begitu. Ya bisa jadi gitu Bang. Ya sudah tahu lah Bang, bukan itu sudah tidak bisa dipungkiri lagi, publik sudah mengetahui Sampang berapa PPM-nya mungkin Bang gitu. Jadi Jawa Timur sih gitu. Jadi itu yang menjadi motivasi besar ya? Salah satunya itu Bang, motivasi jadi besar. Kalau kamu datang ke desa-desa nemukan sarjana sulit banget Bang gitu. Kalau di desa pelosok-pelosok sulit banget ya, alasannya karena tidak ada dampingan dan finansial Bang. Itu saya paling urgent sih. Dan akhirnya kamu turun di situ, di peluang itu gitu kan. Iya. Jadi kamu dibayar oleh siapa? Ini kan orang bergerak itu ya. Orang bergerak itu kan butuh kos. Iya, betul. Kita berpikir secara normal ya, gitu normal. Kan. Orang mau pergi kemana pasti ada biayanya. Iya, betul. Keluar rumah saja pakai sepeda butuh bensin. Iya. Minimal kita butuh air untuk minum agar tidak haus. Kan begitu. Jadi gimana ini kemudian saya tidak bermaksud untuk menggembosi gerakan, tidak. Maksud saya ini gerakan yang luar biasa. Jadi gerakan yang luar biasa ini kosnya dari mana gitu maksudnya.
Iya, mungkin ini menjadi pertanyaan publik sih, gitu Bang. Gitu. Kalau saya pribadi, karena mungkin saya dulu dimudahkan melalui Rumah Desa Hebat Bang, sebelum program ini ada, sebelum program 1000 Sarjana, mulai dari pekerjaan gitu, mulai dari kegiatan gitu, sampai saya diundang beberapa untuk ngisi seminar, mungkin dari Rumah Desa Hebat, sehingga saya punya janji. Nanti dari hasil gaji saya akan ada beberapa yang saya hibahkan untuk kegiatan Rumah Desa Hebat gitu. Dan sekarang pun kami lebih mudah, banyak kayak orang-orang yang mampu atau orang-orang yang punya usaha kayak trust banget ke Rumah Desa Hebat, sehingga saya tidak usah pakai proposal Bang, tinggal bilang aja bahwa kami ada kegiatan ini Bang. Beliau trust banget hari ini Bang. Sehingga kegiatan dari keuangan kami dari sana gitu Bang. Di sisi lain gaji saya juga dihibahkan gitu. Oke. Kamu kan masih muda. Ini gajinya dari mana? Saya kerja Bang. Oh, kerja. Iya. Di sektor konvensional biasa ya. Sektor lain. Oke. Dan itu saya menemukan dari Rumah Desa Hebat, di penawaran dari jaringannya dari Rumah Desa Hebat Bang gitu. Maka tidak ada alasan bagi saya untuk tidak totalitas ke Rumah Desa Hebat, apalagi cuma materi Bang. Gitu. Oke. Jadi ceritanya kamu mengorbankan apa yang kamu dapatkan di luar untuk menghidupkan dan tadi menggapai cita-cita 1000 sarjana ini. Iya. Dan sekarang masih 20 sarjana. Iya. Jadi masih jauh. 900 berapa? 80 Bang gitu. Ini. Iya. Artinya kenapa? Kenapa? Ini kan kalau misalnya Sampang, oke lah, kalau tadi kembali lagi Sampang kekurangan sarjana, kenapa tidak targetnya 10.000 sarjana gitu? Ini kan kalau hitung-hitungan gitu kan. Artinya kenapa kok harus 1000 gitu, 1000 sarjana? Aslinya ini kan banyak program sarjana ini banyak Bang. Di Sampang juga ada program kayak satu keluarga satu sarjana, ada. Saya mengambil nilai angka yang fantastis. 1000 itu kan besar Bang gitu. 1000 atau besar. Maka kata saya angka 1000 itu adalah angka yang unik, dan kalau seandainya 1000 ini terwujud, maka saya meyakini dari 1000 ini akan tumbuh 10.000. Maka saya memulai dari 1000 Bang gitu. Iya. Jadi yang 20 ini sudah sarjana? Masih on proses Bang, masih kuliah. Karena kami memang 2021 kemarin gitu. Oke, mulainya ya? Iya, mulainya. Nah, nanti kalau misal ini udah berhasil ini. Cita-cita selanjutnya apa? Ini bicara kita berhasil dulu ya. Kita bicara berhasil dulu. Jadi cita-citanya apa ke depan? Setelah ini. Yang 1000 ini yang berhasil misal gitu. Ada sudah jadi sarjana semua. Sudah sarjana semua misalnya. Gitu. Dan tentu ada plan yang memang kami sudah buatkan. Kalau seandainya ada ini sarjana gitu. Maka saya ingin mereka kan mereka sudah diwadahi Bang oleh kami. Maka saya menginginkan bagi mereka yang bagian kesehatan kami bentuk tim kesehatan. Yang bagian hukum nanti kami akan bentuk hukum. Bagaimana mereka tetap mengedepankan nilai-nilai jiwa sosial yang tinggi gitu. Monggo dek, kalau kesehatan kita nanti buatkan ini kesehatan, kita ngadakan kegiatan yang lain, atau kesehatan bagi kesehatannya kita kesehatan gitu, yang bagi hukum gitu, sehingga mereka sudah punya wadah nanti ke Rumah Desa Hebat. Dan saya meyakini dari 1000 ini Bang gitu, siapa tahu ada yang sukses, ada yang jadi bupati atau dewan gitu. Nanti kan itu Bang, Rumah Desa Hebat akan besar sendirinya nanti. Jadi mereka ini akan dikumpulkan menjadi satu wadah di Rumah Desa Hebat Bang, sesuai dengan kapasitas mereka sih. Oke. Rumah Desa ini Hebat ini ada kantornya? Ada. Di rumah sendiri sih Bang. Di rumahnya kamu? Iya. Gitu. Jadi base campnya teman-teman kegiatan ngumpulnya di rumah kamu? Iya. Karena kan timnya kami dari beberapa ini Bang, dari beberapa kecamatan, dari beberapa desa. Kami sering ngumpulnya di kota. Kami bahasnya di kota. Tapi kegiatannya kebanyakan sih di desa gitu. Oke. Jadi biasanya kita lihat beberapa situasi ya. Jadi kalau ada gerakan-gerakan yang sebutlah ini idealis ya. Iya. Ini pasti ada duri-duri di jalan pasti. Ya, bertemu dengan hambatan-hambatan. Saya tahu bahwa kultur di Madura akhir-akhir ini banyak orang yang terlalu merecoki keinginan besar seseorang. Iya, itu. Jadi saya gitu ya, ini cerita ini. Saya mantan ketua BEM fakultas di salah satu kampus di Pamekasan. Pulang ke rumah gitu, itu menjadi tidak ada artinya. Sarjana saya ketika saya lulus itu menjadi tidak ada artinya. Jadi banyak orang yang justru menggembosi
apa sih sarjana gitu. Iya. Jadi maksudnya di Madura ini kita cenderung bertemu dengan kultur-kultur di mana kita dikerdilkan oleh situasi. Nah maksud saya, kamu nggak ketemu dengan situasi seperti itu? Iya, Pak. Ya Banyak pasti, ya? Bukan banyak lagi, Bang. Banyak banget gitu, Bang. Ya, maksud saya, ketika kamu ketemu dengan situasi seperti itu gitu, jadi apa yang kamu jawab gitu kan maksudnya? Kami tetap ongoing sih, Bang. Kalau memang mereka dari masyarakat, kami hanya memberikan jawaban kepada mereka. Kenapa sih yang selalu dicontohkan itu orang-orang yang tidak sukses gitu? Kan biasanya gitu. Oh, wah ada tetangga yang sudah menghabiskan puluhan juta tapi tidak kerja. Kadang ada yang seperti itu, Bang. Itu. Jadi apa jawaban kamu? Gitu. Jawaban saya, kenapa sih kata saya? Banyak kok yang kuliah bisa kerja, bisa sukses gitu melalui kuliah. Tapi kuliah ini bukan berarti semuanya harus sukses. Ini sebagai kita dituntut untuk mencari ilmu gitu. Dan sekarang lebih mudah, tidak susah seperti yang lain. Dan semua kendaraan bisa mungkin dengan kuliah dan sarjana gitu. Kata saya seperti itu. Ya itu maksudnya. Jadi kita ini masih ketemu dengan atmosfer di mana gitu kan. Ngapain menghabiskan banyak uang untuk kuliah gitu kan? Iya. Itu yang sudah sarjana tidak jadi apa-apa. Jadi kultur-kultur seperti ini nih masih saja ada gitu kan maksudnya. Masih banyak, Bang. Artinya ketika ada gerakan-gerakan yang seperti kamu lakukan, makanya saya tanya tadi, ini pasti ini ketemu ini dengan gerakan-gerakan apa ocehan-ocehan masyarakat yang seperti itu. Jadi akhirnya kan kalau kita nggak kuat mental, kita berhenti itu kuliah itu. Iya. Iya kan? Bisa saja sebenarnya dari sampai hari ini adik-adik kita itu masih bertemu dengan kultur seperti itu. Banyak sih, Bang. Sering curhatannya seperti itu sih. Gitu. Iya, ya itu maksudnya. Makanya bahkan, Bang, ketika adik-adik ada yang mau kuliah gitu, dari salah satu kurangnya saya datang ke rumahnya, saya memberikan pengertian. Jika nanti ada tetangga yang bilang, oh demah jarang bini aku kuliah, kayak seperti itu. Atau coba banyak sih ngambil saya banyak tinah ampun pesabar bah dan nikah. Tinah dan nikah sebagai ikhtiar, nyaman menusakan ikhtiar gitu. Berniat taki benikan nyari kelakuan untuk aku kuliah nikah niat karena ilmu. Bismillah mak pola cel nepatang ku laku deh melalui kuliah. Itu, Bang, yang selalu memang diterapkan dan disampaikan gitu. Ketika kan ada kalau ada adik satu yang mau kuliah mereka tidak mampu, saya datangi ke rumahnya memberikan pengertian secara detail, Bang, kepada orang tuanya. Iya, keluarganya mengamini, tapi kadang tetangga itu, Bang, yang menjadi netizen itu. Betul. Maha benar. Yang menjadi maha benar. Kan itu kadang persoalannya di sana sih. Dan itu persoalan serius loh. Kalau aku melihat itu persoalan serius. Serius gitu banget, kan? Bang. Jadi kita sudah mapan-mapan menata diri, menata pikiran, menata mental. Melangkah satu langkah, dilihat tetangga justru merecoki. Ini kan kultur ini gitu kan, yang harus menurut saya yang paling fundamental ini harus dibabat habis. Bagian ini loh, makanya semoga lah nanti 1000 sarjana itu tercapai, semua tetangga sarjana. Jadi orang tidak perlu kamu ngapain kuliah mahal-mahal. Jadi nggak ada lagi orang-orang seperti itu kan begitu. Iya. Saya pikir di luar Madura, mungkin di kota-kota besar, di mana pendidikan sudah dianggap sebagai napas dari peradaban itu. Jadi orang tidak berpikir lagi ngapain pendidikan tinggi-tinggi gitu kan. Kita di Madura kok masih belum selesai dengan persoalan seperti itu kan begitu. Nah, makanya apa tidak ditempeleng saja orang itu. Gitu maksudnya. Nah, makanya 1000 sarjana ini memang saya pikir satu terobosan yang luar biasa. Jadi maksud saya, kenapa kamu bisa kuat sampai di titik ini begitu? Nah, gitu kan. Iya, kalau saya pribadi kan saya menghadapi dengan adik-adik yang mau kuliah, Bang, gitu. Adik-adik yang mau kuliah gitu. Kan kadang adik-adik itu memang tidak percaya diriannya karena memang tetangga ada bahasa-bahasa yang nyeletuk seperti itu. Apalagi perempuan ya. Iya, apalagi perempuan, kekhawatiran seperti itu. Tapi tantangan saya adalah bagaimana saya meyakini kedua orang tuanya. Kalau sudah atau keluarganya. Kalau keluarganya atau orang tuanya sudah meyakini, kita bismillah gitu. Dan ini menjadi satu bentuk kepada adik-adik, Dek, kamu sekarang hanya tinggal membuktikan kepada mereka gitu.
Itu sih. Berat tugas kamu ini ya. Berat banget bang gitu. Saya kena satu-satu kadang keliling. Saya sudah menjadwalkan khusus untuk keliling ada yang mau kuliah untuk memberikan pengertian itu, ketemu dengan orang tuanya bang. Dan itu have fun saya. Saya yakin tidak semuanya berhasil. Ya pasti lah bang. Namanya ikhtiar, namanya berjuang, ada dua kemungkinan kan. Ada gagal dan tidak, dan berhasilnya gitu. Mereka yang tidak mau untuk melanjutkan pendidikan tinggi ini di perguruan tinggi ini, alasannya apa biasanya orang tuanya? Kalau cewek ya sih bang, yang saya temui, yang saya jadikan benang merah, ketempat ada orang tuanya kadang tidak mau mengkuliahkan. Satu karena memang dari faktor finansial, bahkan beasiswa pun kadang orang tuanya nggak percaya. Nggak percaya bang, nggak percaya bahwanya ada beasiswa yang per bulan dapat biaya operasional gitu, yang ditanggung, ditanggung. Iya, ditanggung oleh pemerintah gitu. Mereka nggak percaya. Dan juga kalau cewek dia khawatir jika anaknya ke kota, iya nanti kan takut juga sama tetangga seperti itu bang. Sehingga ini menjadi sebuah PR bagi saya, dan saya harus turun ke lapangan memberikan pengertian seperti itu. Dan itu ada kasusnya dan contohnya bang. Itu yang paling berat ya daripada membimbing administrasi ya. Iya berat. Jadi mengeluarkan anak didik yang baru lulus MA ini untuk bisa masuk ke kampus. Ini yang berat gitu ya. Berat bang. Itu banyak kasusnya bang. Karena saya turun ke lapangan kan. Kalau minggu biasanya saya turun ke lapangan. Itu satu hari full biasanya saya bang. Satu ke rumah, pindah ke rumah lain, adik-adik yang memang benar-benar tidak mampu memberikan pengertian kepada orang tuanya. Itu sih. Door to door bang. Sama tim kadang. Gitu. Berarti kayak sales berarti. Sales pendidikan. Kampanye pendidikan aja bang. Maksudnya ini lebih kepada kerja kemanusiaan gitu maksudnya. Iya, semuanya humanistis. Kalau mau disebut dengan sales, artinya kamu memiliki dagangan, anak ini harus sekolah loh kan? Iya, betul bang. Dan door to door. Door to door. Bahkan saya itu bang, selalu kadang ketemu dengan adik di jalan. Contoh ketemu di adik di jalan. Waktu itu ketemu sama adik jualan bakso waktu itu. Saya tanya, "Dek, kuliah di mana?" gitu. "Gak kuliah kak." "Loh, kenapa aku gak kuliah?" gitu. "Gak punya biaya kak, wong orang tua saya cuma jualan bakso di rumah itu kak." Kadang laku atau tidak. Saya tertampar banget bang. Kalau masih ada anak desa yang tidak kuliah gara-gara faktor finansial, padahal beasiswa banyak kok, bisa diperjuangkan kata saya. Oke. Bismillah dek, tahun ini wajib kuliah biar saya memperjuangkan administrasinya. Terus? Ya hari ini sekarang lagi ngurus administrasi semua bang. Yang jual bakso, yang anaknya jual bakso, yang jual bakso adek itu bang. Sudah lulus? Belum. Masih mau tes? Ikut tes tahun ini. Sudah saya komunikasikan dengan pihak kampusnya. Karena kebidanan bang, masuk kesehatan. Kalau kesehatan itu pola pikirnya masyarakat di desa sudah puluhan juta bang. Mana mungkin jual bakso bisa sekolah di sana. Dan saya bisa memperjuangkan insya Allah melalui beasiswa. Ya itu sih bang. Nah, ini kan ketika kamu datang ke rumah ini kan urusannya lebih kepada orang tuanya ya. Orang tuanya bang mempercayakan. Ya. Jadi pertanyaan saya, ini lebih banyak orang tua yang mencegat anaknya berkemauan atau anaknya tidak berkemauan? Karena kan di desa-desa ya. Kalau di rumah saya itu di pulau, saya meski di pulau ada juga orang tuanya sudah keinginannya besar untuk menguliahkan anaknya. Orang tuanya ASN, dia sudah kaya, punya bisnis dan seterusnya. Justru anaknya yang nggak mau, gitu kan? Itu maksudnya kamu ketemu orang-orang di lapangan ketika kamu datang dari rumah ke rumah ini, kamu lebih banyak menemui anaknya yang mau, orang tuanya yang nggak mau gitu? Orang tuanya yang nggak mau bang, karena konsen saya itu kadang kan saya tidak bisa kan menjangkau semuanya bang. Kami harus butuh tim. Kadang ada tim kak, ini ada yang mau kuliah gitu, coba datang ke orang tuanya. Kadang ada yang curhat kak bahwa orang tuanya belum yakin kalau ini beasiswa gitu. Saya datang ke rumahnya bang. Dan juga dia tidak mampu, saya datang gitu. Kebanyakan sih yang saya temui itu ya memang karena faktor orang tua sih. Jadi kamu sampai memonitoring ya? Oh ini ada anak yang mau kuliah gitu ya? Iya, gitu. Kan ada teman-teman kayak organisasi gitu, chat saya gitu, "Zal, ada anak yang mau kuliah gak mampu gitu, tapi keinginannya besar loh." Saya datang bang ke rumahnya bang. "Dek, bener gak? Meyakini bener gak mau kuliah?" "Iya kak mau kuliah." Datang ke orang tuanya, "Gimana bu, sampean siap?"
saya nggak siap secara faktor finansial, tapi saya siap untuk mendukung. Kadang ada yang seperti itu langsung bang. Ada yang menolak mentah-mentah ya? Ya ada yang ya karena faktor untuk dinikahkan dan faktor untuk kerja dan lain sebagainya. Ya ada lah bang. Oke. Beberapa. Jadi misal ini kamu udah perjuangin, ini anak mau nih kuliah, orang tuanya mau. Ya. Terus dia nggak lulus beasiswa. Jadi nanti mereka kuliahnya di mana? Kami carikan kuliah yang bisa menerima beasiswa. Kampus. Iya, contoh kan saya ada beberapa yang kerjasama bang gitu, dan ada kampus yang menghubungi saya langsung. Dek, kalau ada yang mau kuliahkan di sini, ini ada jatah beasiswa gitu. Oh iya ya. Jadi maksudnya rumah desa hebat ini sudah banyak kerjasama bang, maksudnya sudah tekan konsolidasi. MOU ya. Ada yang tekan MOU sampainya bang, sehingga kami tidak khawatir. Ini sebagai bentuk ikhtiar dan perjuangan saya bang. Oke. Berarti ketika kemudian ke satu kampus ini nggak lulus dia dijatahkan kepada kampus lain yang dimana memang itu sudah kerjasama dengan rumah desa untuk menerima beasiswa. Iya. Gitu bang. Makanya ini kan repot juga, misal kamu udah menjanjikan beasiswa dikirim ke kampus ini nggak lulus misal beasiswa. Saya tidak menjanjikan sih, teman memperjuangkan. Tapi kemungkinan besar akan diterima sih bang gitu. Karena kami ada MOU dan kami memberikan afirmasi ke kampus. Kami sudah konsolidasi dari beberapa kampus bang sampai YIN, UIM, Unira dan lain sebagainya. Ya, Makassar. Sudah. Iya bang. Termasuk di Sumeneb gimana? Sumeneb masih belum, masih nyambung komunikasi. Selama ini komunikasi MOU-nya ke mana saja? Sampang, masih Sampang Pamekasan sih bang konsolidasinya dengan beberapa rektor. Sudah banyak kenal rektor saya sudah gitu. Kalau sudah jangkauan Surabaya, ya saya harus pakai banting setir dengan menelpon senior atau lain sebagainya dengan menjelaskan gagasan ini bang. Dan semuanya kayak trust banget sih, mendukung kegiatan ini gitu. Karena sudah ada bukti sih bang. Iya. Tapi kamu tidak menyeleweng kan? Jadi kepercayaan orang gitu kan tiba-tiba diselewengkan, tidak atau ini kan bang, ini menarik bang, biar saya klarifikasi. Kemarin itu sempat ada isu kalau saya itu mengambil atau mengambil uang dari dana operasionalnya adik-adik kayak seperti itu, atau dijual beasiswa gitu. Itu sempat isu sentral. Ya biasalah manusiawi bang, ada yang nggak suka. Cuman saya bilang waktu itu, saya kumpulkan, saya undang yang membuat bahasa itu, bahwa kalau seandainya kata saya pribadi atau tim saya atau dari rumah desa hebat mengambil Rp1.000 atau 10.000, silahkan laporkan gitu, atau buatkan media sejelek-jelek tentang saya gitu. Dan itu tidak benar, dan tanyakan kepada adik-adik atau orang tuanya, pernah gak saya megang ATM-nya atau saya minta? Gak pernah bang, cuman kadang ya isu biasa lah bang, hal-hal itu. Jadi artinya sudah ada adik-adik yang berhasil. Banyak bang yang sudah berhasil, yang saya dampingi, menerima beasiswa. Sekarang sudah lanjut kuliah gitu kan. Oke. Jadi emang yang namanya hidup ya, namanya hidup memang situasi di mana ada orang memfitnah itu memang pasti ada gitu kan. Pasti ada. Makanya saya tanya tadi, ini kan rentan untuk difitnah gitu maksudnya kan. Gerakan-gerakan baik itu kan memang rentan juga kan. Nah, dan kamu sudah tadi menjelaskan bahwa kamu bisa mengklarifikasi itu ya kan. Nah, ini kembali lagi. Jadi jatah kamu tiap tahun kamu dapat kuota beasiswa berapa? Ya, ini kan masih belum tentu sih bang. Kadang Zal cuman ada ini beasiswa dari jurusan ini gitu, silahkan dimasukkan adik-adiknya jika mau kuliah di sini. Tapi tidak pernah menyebutkan kota. Tapi kemarin diterima semua bang gitu. Tapi kata saya ke adik-adik, kedatang ke orang tuanya itu tidak harus saya ini beasiswa bisa, enggak. Cuman saya sebagai fasilitator, sebagai pendamping yang akan memperjuangkan ke atasan kampus bagaimana anak ini bisa kuliah. Cuman bismillah, doakan saja saya, kata saya. Tapi saya tidak menjanjikan, namanya berjuang ada dua kemungkinan. Ada berhasil dan tidak. Kata saya yang penting sampai bantu doa, adik-adik sudah semangat, saya memperjuangkan, bismillah. Saya meyakini akan ada jalan, dan itu terbukti ada jalan. Oke, ini kita lepas dulu ya bicara tentang sesuatu yang pendidikan ini. Ini kamu ini sekarang bicara kamu dulu. Jadi kamu ini sekarang kuliahnya di mana dan semester berapa? Ini jangan sampai lupa membicarakan diri sendiri ya. Ya, kebetulan saya kuliahnya di Sampang bang gitu. Ya dulu saya ingin sih kuliahnya di kampus-kampus yang menjulang itu bang. Gedungnya menjulang. Cuman Tuhan mentakdirkan di Sampang. Semester berapa sih? Semester akhir sih bang, lagi garap tugas akhir, ya gitu. Oke. Dulu MA-nya di mana?
di Pondok Pesantren Gedangan Madrasah Aliyah di Kedungdung, Bang. Kedungdung itu kecamatan utara ya? Kecamatan Kedungdung, iya. Dekat dengan rumah saya, Bang. Saya sekolah di sana. Oke, Kedungdung itu kecamatan di mananya wilayah Ketapang? Jauh, Bang, sebelumnya Ya? Sampang, Kedungdung gitu, Bang. Oke. Jadi ini masuk di wilayah Pantura, Sampang. Masuk ke lewat ya ke Pantura. Ke Pantura. Cuman di pertengahan sih, Bang, bahasanya. Nggak sampai ke Panturanya, nggak jauh-jauh gitu. Dan kampusnya di Sampang. Sekitar kalau ke kampus itu sekitar 25 menit naik sepeda. Oke. Kamu kan ini kan juga besar di wilayah pelosok juga, ya kan? Jadi artinya kamu sendiri sampai di fase ini gitu kan. Ini siapa yang memotivasi gitu untuk sampai ke sarjana ini gitu. Sampai ke kuliah Iya, maksudnya orang melanjutkan pendidikan itu tidak mungkin tanpa motivasi. Iya. Jadi setiap orang yang melanjutkan pendidikan saya pikir ada motivatornya. Jadi maksudnya kamu dari tadi kan ngobrol-ngobrol memotivasi orang begini ini kan sekarang ngomongin kamu. Jadi kamu dimotivasi siapa sehingga waktu itu melanjutkan kuliah gitu maksudnya. Iya, memang saya itu paling excited dulu ingin kuliah, Bang, gitu. Ya mungkin ada tetangga juga yang ada teman-teman yang kuliah, mungkin keinginan sama dengan mereka bisa menikmati kakak-kakak yang sudah kuliah gitu, Bang. Sehingga waktu itu saya menginginkan kuliahnya di Surabaya atau Malang, Bang. Kampus besar, siapa yang nggak ingin, Bang, kampus-kampus daftar. Itu. Saya nggak sampai daftar, kurang 3 bulan abah saya stroke gitu, Bang. Stroke. Akhirnya beliau meminta ke saya untuk tidak kuliah gitu. Loh, kok gak kuliah, Bah, gitu. Iya, jadi TKI aja waktu itu, Bah. Jadi TKI? Iya, jadi TKI gitu. Karena waktu itu saudaranya abah saya itu jadi TKI banyak gitu di Malaysia. Sukses? Iya, jadi ini, Bang, ada yang jadi kuli, ada itu. Enggak, maksudnya pulang ke rumahnya sukses? Ada yang sukses. Oh, gitu. itu yang jadi cerminan gitu. Gitu. Dan juga beliau bilang, karena saya sudah gak bisa kerja, saya sudah stroke, gak apa-apa lah gitu. Cuman karena saya sudah keinginan besar, saya datang lagi ke Abah, saya inginnya kuliah gitu. Gak apa-apa, saya nanti cari sendiri uang gitu. Ya akhirnya saya, ya wis gak apa-apa, cuman saya gak bisa bantu. Akhirnya Bang, saya ngajak teman, ayo cari kampus di Sampang gitu. Yang keinginnya dulu di Surabaya atau Malang, tapi gak jadi. Tapi akhirnya saya buat coach gitu. Bukan persoalan kampus yang besar yang membuat orang itu menjadi orang hebat dan besar, tapi seberapa besar perjuangan kita untuk menjadi orang besar itu buat coach. Sehingga saya cari sendiri, Bang, kayak cari kampus gitu. Oh, akhirnya milih Inata gitu dengan teman. Cari sendiri, Bang, gitu. Akhirnya ya itu. Jadi artinya kamu berkompromi dengan keinginan kamu akhirnya kan begitu ya. Iya, yang dulu awalnya abah saya nyuruh ke Malaysia, saya dikasih reward untuk pergi ke Malaysia, Bang, untuk kunjungan waktu itu. Oke. Dan sekarang akhirnya sampai di fase ini. Di fase mau mengkuliahkan adik-adik keinginan besar saya gitu. Karena saya dulu susahnya minta ampun sampai jualan PY ke kampus, namanya PY Alaya Abu Rizal, teman-teman angkatan 17 pasti tahu lah. PY Alaya Abu Rizal saya jual di kampus-kampus itu, Bang. Itu tuh apa ya jualan itu? Jualan untuk bayar UKT, Bang. Karena abah saya sudah sudah nggak ini, Bang. Tapi ya jualan PY ke kampus, Bang, ke dosen gitu. Ya itu mungkin. Bawa PY dari rumah. Mbak saya bilang Mbak saya mau jualan PY. Loh, tak todus ya gitu. Mustara apa, Mbak, sementing saya bisa bayar UKT. Manusiawi malu, Bang. Cuman kalau menurut itu, Bang, saya gak akan bisa sampai ini gitu. Akhirnya, tapi cukup, insya Allah cukup, Bang. Waktu itu cukup. Karena waktu itu saya jualan PY itu biasanya di warung 1.000, dijual 1.500 ke kampus, Bang. Sehingga penghasilannya itu kurang lebih dulu 75.000 per jualan. Dan akhirnya saya cuma jualan, plus saya waktu itu semester 2, saya sudah kasih kesempatan reward ke Malaysia. Dan saya dikasih kesempatan untuk kunjungan ke saudaranya Abah. Dan saya kayak kiai, Bang, disalam-salami sampai dapat puluhan juta. Dan itu pas bisa membiayai kuliah, Bang. Akhirnya prestasi saya ikut Pemuda Pelopor, Kacung Ceping, Duta Kamtipmas gitu. Dan mulai nama saya mulai muncul gitu. Itu berkarir itu apa jadi apa tadi Duta Kamtipmas, jadi karir-karir itu kamu lakukan waktu masih semester berapa? Semester 1 2, Bang. Waktu itu semester 1 saya jadi pemuda inspiratif BDW World. Di mana itu? Di kampus? Di Kedungdung. Di Kedungdung itu ada organisasi yang mencetuskan itu. Sehingga saya yang dipilih untuk menjadi pemuda inspiratif. Akhirnya saya pas ke Malaysia, saya 4 periode jadi pemuda pelopor. Terima kasih Disporenter mempercayakan saya 4 periode, Bang, 4 tahun karena gak ada gantinya. Persyaratannya ribet banget untuk ikut lomba ini, pemuda pelopor ini. Itu Bang. nasional?
Enggak, di Sampang. Di Sampang. Insya Allah ke nasional tahun ini, amin. Gitu, akhirnya ya saya jadi Kacung Madura, Duta Kamtipmas, Top 10 Putra Batik. Karena di desa Bang, untuk jadi inspirator itu gak cukup berretorika dengan bahasa yang baik atau motivasi, tapi butuh bukti Bang gitu. Iya. Setidaknya mereka inspiratornya saya loh, dia kuliahnya di Sampang gitu, tapi saya bisa kok gitu. Apalagi kamu yang kuliahnya di Surabaya, di Malang. Saya selalu bilang gitu Bang. Ada setidaknya ada itu punya inspirator, punya kakak. Dan sekarang itu Bang, bagi saya siapapun yang chat saya gitu, saya pasti balas. Sekitar hampir 2100 kontak WA saya Bang. Setiap hari kayaknya ada yang WA saya, dan saya balas satu-satu kadang Bang. Ada itu yang curhat saya ladeni, karena kata saya chat bagi mereka, chat bagi saya, satu chat itu sangat berharga. Itu sih Bang, komitmen saya. Karena saya kalau ketemu dengan orang-orang siapa gitu, kalau di chat gak dibalas kecewa Bang, sehingga saya tidak ingin terjadi kepada adik saya. Dan itu. Ini cita-citamu, ini bukan cita-citanya Rumah Desa Hebat. Cita-citamu apa? Entrepreneur, social entrepreneur sih Bang. Gitu ya. Iya, pengusaha tapi yang mempunyai jiwa sosial. Iya. Jadi usaha ada tapi juga bisa membantu orang gitu ya. Sempet kemarin buat kafe, cuman lagi waktu itu ya nyoba lah gitu loh. Oke. Jadi terima kasih ya Abu Rizal. Terima kasih. Ini perbincangan yang orang kalau nggak nonton saya pikir rugi gitu. Jadi terima kasih. Tapi kita tidak hanya sekali ini. Jadi saya sekali-kali ingin lihat kamu juga nanti turun ke rumah. Oh baik Bang, nanti kayaknya memang ini yang perlu orang saksikan. Iya baik. Dan ini perlu disaksikan orang di podcast mahasiswa. Iya. Itu maksudnya sih Bang. Nanti kita mungkin kita atur waktu nanti kapan kamu turun ke rumah orang. Iya. Door to door. Kita bantu untuk merekam menggunakan kamera biar tahu ini perjuangannya gitu kan. Perjuangan mindset. Saya sebut perjuangan mindset. Iya. Yang pasti saya ucapkan terima kasih sudah datang ke sini ya. Terima kasih banyak juga undangannya Bang. Iya. Terima kasih sudah datang ke podcast mahasiswa. Semoga konten ini bisa menginspirasi banyak orang untuk menjadi sarjana. Amin. Semoga semuanya saya. Bahkan lebih pasca sarjana gitu.